Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita masih di pembahasan surat Qaf dan sekarang kita akan masuk ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Artinya, sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ayat kelima ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi orang-orang kafir, mereka tetap saja mengingkari hari kebangkitan. Mereka mendustakan adanya hari kebangkitan yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Padahal bukti-bukti sudah dijelaskan dengan sangat terang benderang kepada mereka dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menyatakan tentang mereka, bal kadzdzabu bil haqq. Mereka tetap saja mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran Al-Qur'anul Karim. Al-haq itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang salah satu di antara petunjuk Al-Qur'anul Karim adalah tentang haknya hari kebangkitan. Bahwa hari kebangkitan setelah kematian itu benar-benar hak adanya. Nah, mereka dustakan itu semua. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ketika al-haq itu datang kepada mereka, ketika Al-Qur'anul Karim datang kepada mereka dibawa oleh manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang salah satu pembahasannya memperingatkan manusia dari hari kebangkitan, mereka kadzdzabu, mereka mendustakannya. Fahum fi amrim marij, maka mereka dalam keadaan kacau balau. Ini natijahnya, ini hasilnya. Jadi orang yang menyimpang dari kebenaran, orang yang mendustakan kebenaran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, biasanya keadaan mereka itu marij. Yang disebut dengan marij itu adalah kondisinya selalu bertentangan. Mereka penuh dengan kepalsuan, kekacauan, kemungkaran, tidak punya thawabit, tidak punya ketetapan yang kokoh. Jadi hidupnya itu seperti terombang-ambing, gamang, ya, tidak punya prinsip yang kokoh dalam hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itulah karakter keadaan orang-orang kafir. Beda dengan orang-orang beriman. Orang kafir itu begitu. Mudzabdzabin, ya, mereka selalu hidup dengan penuh keraguan, kebimbangan. Ya, mereka hidup dengan kekacauan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Makanya akan kita dapati sesama mereka bisa saling bertentangan. Lihat bagaimana penilaian mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang mereka itu mengatakan bahwa Nabi itu penyihir dan Al-Quran adalah sihirnya. Terkadang mereka juga mengatakan Nabi itu penyair, tukang syair. Dan Al-Quran itu adalah syair-syairnya. Mereka kadang juga mengatakan tentang Nabi, Nabi itu peramal. Dan Al-Quranul Karim itulah ramalan-ramalannya. Di sisi yang lain, mereka sendiri yang menggelari Nabi dari semenjak kecilnya dengan gelaran Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang selalu jujur, orang yang selalu amanah. Mereka sendiri yang melabeli, yang melakobi, yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelaran yang mulia ini, Al-Amin. Nah itulah ya keadaan setiap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Maka siapa yang hidupnya ingin kokoh, siapa yang hidupnya ingin kokoh dalam jiwa dan raganya, punya prinsip yang benar-benar lurus di dalam hidupnya, hendaknya dia menjadi mukmin yang hakiki. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena penyimpangan, dosa dan maksiat membuat hidup kita jadi gamang. Membuat jiwa kita menjadi rapuh, membuat fisik kita rusak, dosa dan maksiat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat kelima ini menjadi peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita mengalami apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mendustakan al-haq, ya, sehingga mereka berada dalam keadaan yang kacau balau, lahir dan batinnya, kehidupan dunia, bahkan nanti di akhirat mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di surat Az-Zariyat yang terdahulu juga sudah pernah kita sampaikan di ayat ke-8, ayat ke-9, ya, bagaimana orang-orang kafir itu tidak punya ketetapan yang kokoh. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innakum lafi qaulim mukhtalif. Sungguh kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan darinya. Allah akan palingkan mereka dari Al-Quran. Allah palingkan mereka dari Rasulnya. Siapa saja orang yang dipalingkan oleh Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang kokoh di atas kebenaran. Kokoh berdiri di atas al-haq, tidak pernah tergoyahkan oleh apapun dari ujian-ujian yang menghadang sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya, bagaimana kami menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha, dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Itu semua tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ke-6 sampai ayat ke-8 ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah di sini
ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengajari kita semua ya untuk benar-benar makrifat kepada Allah, supaya kita tidak mendustakan apapun yang diwahyukan Allah. Dan kita sama-sama tahu ma'rifatullah itu bisa ditempuh dengan dua jalan. Yang pertama dengan cara mempelajari, kemudian mengamalkan ayat-ayat syar'iyah. Siapa yang pengen kenal Allah, maka hendaknya dia pelajari ayat-ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu apa saja? Ayat syar'iyah apa saja, Ibu? Ada berapa ayat syar'iyah? Ada dua ya. Ayat syar'iyah itu ada dua. Ada Al-Quranul Karim, ada Sunnah Nabawiyah As-Sahihah, yakni Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ayat-ayat syar'iyah. Dikumpulkan dalam satu kata, yakni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat syar'iyah. Siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, maka pelajari dan praktekkan ayat-ayat syar'iyah Allah. Kemudian yang kedua apa? Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini maksudnya adalah alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan alam. Ketika kita menggalinya, mempelajarinya, memperhatikannya dengan perhatian yang seksama, kita akan bisa mengenal bagaimana kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ kita semakin sadar dengan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan ayat 6 dan ke-8, ayat 6 dan sampai ke-8. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu menganggap tidak akan mungkin terjadinya hari kebangkitan, maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini dengan menyebutkan dalil-dalil yang membantah perkataan mereka. Jadi kan ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang kufurnya orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Maka di ayat ke-6 dan seterusnya Allah menyebutkan dalil-dalil yang membantah perkataan mereka ini. Dengan cara apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka semua akan kekuasaannya yang maha besar, melalui ciptaannya yang ternyata lebih besar dari apa yang mereka herankan dan mereka anggap mustahil terjadi. Mereka kan menganggap bahwa hari kebangkitan itu mustahil terjadi. Bagaimana orang sudah jadi bangkai, tulang belulang, ya, sudah dimakan ulat, kemudian bisa dibangkitkan lagi. Begitu kan, mereka tidak iman kepada hari kebangkitan. Mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. Maka Allah bantah mereka, Allah ingatkan. Ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lebih besar dari manusia, yang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu ya untuk menjadikannya sesuatu yang luar biasa. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya mereka itu memandang ke atas. Kalau kita memandang ke atas, maka yang terlihat adalah langit. Atau kalau kita di dalam rumah, ya langit-langit. Afalam yanzuru ilas sama fauqahum. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Langit yang ada di atas kita ini. Apakah kita tidak melihatnya? Bagaimana keajaiban, bagaimana pemandangan yang sungguh sangat luar biasa dari langit ini.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara sarana rekreasi, salah satu di antara tempat untuk orang berekreasi apa? Ibu, orang itu kalau rekreasi kemana saja? Ke pantai. Ke pantai, kemana lagi? Puncak juga pantai. Ke laut, ke darat juga ya? Bisa ke laut, bisa ke darat kan begitu ya? Di laut ada pantai, nanti di darat ada danau, ada kebun, ada hutan, ada tempat-tempat hiburan, rekreasi. Taib, di mana lagi Ibu? Satu lagi yang belum Ibu sebut, tempat rekreasi. Taman, Ustaz. Taman kan darat, ya kan? Di puncak. Puncak juga darat. Satu lagi yang belum Ibu sebut. Ini yang sedang kita bahas ayatnya. Di gunung. Gunung darat. Laut darat, satu lagi udara. Di awang-awang sana. Ya tidak? Ada orang rekreasi terjun payung, kan begitu ya? Kemudian keliling-keliling pakai helikopter, keliling-keliling pakai pesawat kecil, begitu ya? Artinya apa? Langit yang ada di atas kita ini disuruh dilihat sama Allah. Jangan ngelihat laut saja, jangan ngelihat bumi saja. Coba lihat langit. Di situ ada perkara-perkara yang menakjubkan, luar biasa. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Coba lihat keajaiban langit. Kaifa banainaha. Allah sebutkan di antara keajaiban langit. Kaifa banainaha. Bagaimana kami meninggikan langit itu. Bi ghairi amadin tarawunaha. Tanpa ada satupun tiang yang menyangganya. Jadi ya kalau orang itu piknik, rekreasi itu jangan sekedar dinikmati lihat ini itu saja. Tapi bagaimana jadi bahan tafakur. Jadi bahan tadzakur. Begitu ya. Kalau kita rekreasi di udara sana, melihat cakrawala langit yang begitu luar biasa. Kalau kita misalkan rekreasi di daratan, rekreasi di lautan. Coba jadikan itu sebagai tafakur, tadzakur. Untuk semakin kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ajak kita di sini. Allah ajak kita di sini. Ayo lihat langit, lihat ke atas. Bagaimana keajaiban langit itu? Allah tinggikan tanpa ada satupun tiang yang menopangnya. Ini kan di luar nalar manusia. Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau ahli dalam arsitektur, maka ketika semakin tinggi bangunan, pasti semakin banyak juga penopangnya. Banyak juga tiang-tiang yang menopang bangunan tinggi itu. Nah ini langit segitu besarnya, segitu tingginya, gagahnya langit. Sebegitu luasnya, tanpa ada satupun tiang yang menyangganya. Ini kan ajib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah kenapa mereka nggak melihat itu? Ini langit ini lebih gede daripada manusia. Kita kalau dibandingkan dengan langit, tidak ada apa-apanya. Jadi titik yang sangat kecil sekali. Bahkan lebih kecil dari titik kecil. Manusia ketika dibandingkan dengan langit. Tapi Allah mampu. Allah mampu menciptakan langit dengan segala keunikan dan keajaibannya. Yang kedua, wazayyannaha. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan perhiasannya. Perhiasan langit apa, Bu? Perhiasan langit itu adalah bulan, bintang, matahari, bulan, bintang, gemintang, begitu ya. Berapa jumlahnya itu? Bisa dihitung. Tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Maka ketika mengungkapkan sesuatu yang saking banyaknya, kadang orang mengungkapkannya seperti bilangan bintang di atas langit sana. Maksudnya apa? Nggak bisa dihitung saking banyaknya.
Di surat Al-Muluk Allah juga menjelaskan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh telah kami hiasi langit itu dengan masabih, dengan bintang-bintang. Orang yang mendalami ilmu perbintangan, dalam kategori ilmu perbintangan yang dibolehkan untuk dipelajari, maka dia akan sangat paham bagaimana menakjubkannya itu masalah bintang. Bintang itu jumlahnya banyak, bermiliar-miliar. Itu benda-benda langit itu, Ibu ya. Dan Masya Allah, ternyata banyak sekali bintang-bintang itu yang jaraknya itu sangat jauh dari langit. Sangat jauh dari bumi. Tapi ternyata cahayanya, kerlap-kerlipnya bisa dilihat dari bumi. Ini kan satu keajaiban yang sangat luar biasa. Orang kalau mendalami ilmu ini luar biasa. Ajib sekali ini bintang-bintang ini. Semuanya menjadi perhiasan bagi langit. Langit itu akan nampak indah, menyenangkan, sedap dipandang mata kalau bintang gemintangnya itu nampak sekali. Seperti bergelantungan, rasi-rasi bintangnya nampak. Masya Allah. Ditambah lagi kalau adanya bulan yang semakin mempercantik ya perhiasan langit. Itu semuanya keajaiban. Ya. Dan Allah itu yang menciptakan. Allah yang mengadakannya. Ditambah lagi di sini wa ma laha min furuj. Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Orang kalau mempelajari tentang ilmu langit itu, Ibu, Masya Allah, ya, langit itu nggak ada retaknya. Nggak ada retaknya. Dia terdiri dari molekul-molekul yang sangat kecil tapi padat sekali. Sehingga kerlap-kerlipnya bintang, benda angkasa yang sangat jauh sekalipun dari bumi ini tetap nampak. Ya. Nggak ada retak-retaknya. Ya. Nggak ada retak-retaknya. Ini menunjukkan kesempurnaan dari penciptaan langit itu. Yang sesungguhnya menunjukkan bahwa yang menciptakannya tentu lebih sempurna lagi, bahkan maha sempurna. Nah, seharusnya kita melihat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan dan kemahabesaran Allah dari langit yang kita lihat sehari-hari kita. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengingkari ya adanya hari kebangkitan. Bagi Allah sangat mudah sekali mengadakan manusia, apalagi yang sebelumnya ada. Manusia makhluk kecil. Kecil sekali manusia itu. Kalau dibandingkan dengan langit tadi. Di kitab Tauhid, Ibu, dijelaskan langit itu punya ketebalan. Jarak antara bumi ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Tebalnya itu 500 tahun perjalanan. Itu satu lapis langit. Ada 7 lapis langit ke atas. Jarak antara langit satu ke langit kedua juga 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit kedua juga demikian. Terus sampai langit yang ketujuh. Ini kemahabesaran Allah. Nah, seharusnya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari diciptakannya langit ini. Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada kalimat afalam yanzuru. Apakah mereka tidak melihat? Alat untuk melihat itu apa? Mata. Maka di sini ada faidah, mata itu Allah ciptakan untuk mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi punya mata itu disyukuri, ya. Punya mata itu disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara ambil pelajaran dari setiap apa yang kita lihat. Ibu yang dirahmati Allah, bukankah salah satu wasilah untuk orang itu hatinya dapat ilmu yang bermanfaat adalah mata dan telinganya? Maka manfaatkan mata dan telinga itu. Disebutkan oleh Allah, ya, mata, telinga, dan hati. Ini menjadi kunci kita dapat ilmu. Jadi syukuri mata itu. Jangan sekedar lihat-melihat, tapi melihatlah
dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Melihat segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan juga agama kita, dan ya menghindarkan diri kita dari melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membimbing kita. Ayo gunakan mata itu untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Lihat langit, ambil pelajaran dari keajaiban langit. Berikutnya di ayat yang ke-7, Allah memerintahkan kita untuk melihat bumi. Tadi ngelihat ke atas, sekarang lihat ke bawah, tempat kita berpijak. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah, sedap dipandang mata. Allah kembali melanjutkan bantahannya untuk orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran sebagai Al-Haq. Kata Allah, coba lihat, gunakan mata kalian itu. Lihat bumi, tempat kalian berpijak. Bagaimana bumi itu kami hamparkan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat ke bawah. Di situ kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak ini, dia sebagaimana langit 7 lapis. Langit 7 lapis ke atas, bumi itu 7 lapis ke bawah. Nah, kita ada di lapisan bumi yang paling atas. Masih ada 7 lapis lagi ke bawah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah nyatakan keajaiban bumi ini. Wal arda madadnaha. Madadnaha, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamparan yang sangat luas menurut pandangan manusia. Ya. Iya, kalau kita melihat pandangan manusia, bumi itu bulat atau terhampar, Ibu? Ada perbincangan ya tentang masalah ini, apakah bulat ataukah terhampar. Tapi paling tidak kasat mata kita menurut pandangan manusia, bumi ini terhampar. Tapi kalau dilihat mungkin pakai alat atau kita dari kejauhan, jarak yang sangat jauh, Allahu alam, bumi kita bulat. Tapi yang nampak saat ini di pandangan manusia, bumi itu terhampar. Dan tentu ini menjadi satu tempat kediaman yang layak bagi manusia. Bumi ini Allah sudah tetapkan sebagai tempat kediaman yang layak bagi manusia. Kalau ada orang pengen pindah ke planet Mars, pengen pindah ke planet apa, di bumi ini masih layak. Dan bumi ini akan selalu menjadi kediaman yang layak bagi manusia. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Walaupun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan mengatakan katanya sudah ada pemanasan global. Gunung-gunung yang kokoh dari gunung-gunung es di kutub sana sudah mulai banyak yang retak, sudah mulai banyak yang mencair, atau apapun itu dari informasi yang mungkin kita dengar ya selama ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bumi ini akan tetap menjadi tempat kediaman manusia yang layak sampai nanti Allah tetapkan datangnya hari kiamat. Jadi jangan khawatir, yang penting kita jangan melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Dan Islam tuh ngajarin kita, Ibu, untuk tidak merusak bumi. Islam itu justru mengajari kita untuk merawat bumi ini. Ya. Bukankah salah satu amal jariah itu menanam pohon? Ya kan? Menanam pohon. Tanam kurma, ya, tanam pohon untuk menyelamatkan bumi ini. Jangan merusak, jangan buang limbah, jangan buang sampah sembarangan. Dari yang terkecil-kecil dulu, begitu ya. Ini keajaiban bumi. Allah hamparkan dengan sangat luas. Sehingga menjadi tempat kediaman yang layak bagi manusia. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alqaina fiha rawasiya.
wa alqaina fiha rawasiya, dan kami letakkan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Dan disebutkan di surat An-Naba, juga di surat-surat yang lainnya, gunung itu ibu dipancangkan, itu fungsinya menjadi pasak bagi bumi ini, sebagai pengokoh bagi bumi, supaya bumi itu tidak berguncang, mengombang-ambingkan penduduknya. Iya, bisa dibayangkan ya, kalau bumi kita terhampar begitu saja tanpa ada pasak-pasak bumi yang mengokohkannya, ya pasti kita sering mengalami yang namanya bencana, begitu ya. Maka dipasak ya bumi itu dengan diciptakannya gunung-gunung yang menjulang sangat tinggi. Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau kita lihat ya di peta begitu ya, bagaimana permukaan bumi ini. Ada benua Asia, ada benua Australia, ada benua Eropa, begitu ya. Ada benua Amerika. Coba kalau kita perhatikan, selalu ketika di situ ada daratan, maka di situ pula selalu ada gunung-gunung yang memasaknya. Ya, menjadi pasak ya bagi daratan tersebut, ya sehingga dia tidak terombang-ambing. Karena ternyata lautan lebih luas daripada daratan. Bayangkan kalau daratan itu tidak dipasak pakai gunung-gunung yang tinggi dan kokoh, maka ya bisa terombang-ambing oleh air yang ada di sekelilingnya. Dan lautan itu lebih luas daripada daratan. Maka penduduk laut itu sebetulnya lebih banyak daripada penduduk daratan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi gunung ini sebagai pasak bagi bumi, supaya penduduk yang tinggal di dalamnya, manusia, hewan, tumbuhan yang tinggal di dalamnya tidak terombang-ambing. Karena sesungguhnya bumi itu menetap di atas aliran air yang mengelilinginya dari segala penjuru. Ya, ibaratkan kalau daratan itu dikumpulkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sekitarnya itu adalah lautan yang sangat-sangat luas sekali. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia, kita tinggal di negara Indonesia, bisa menyaksikan itu semua. Ya, karena Indonesia itu negeri yang berkepulauan. Ya, ada ribuan pulau di negeri Indonesia ini. Ya, semuanya dikelilingi oleh lautan. Kalau di Kalimantan kan ada Pulau Tarakan. Pulau Tarakan. Itu kan satu pulau. Ya, di sekelilingnya apa? Di sekelilingnya adalah lautan. Ya. Kemudian ada Pulau Madura gitu yang kecil-kecil, ada Pulau Batam. Gitu ya. Pulau Kalimantan termasuk pulau yang besar, tapi sekelilingnya coba lihat. Sekeliling Pulau Kalimantan apa? Lautan. Ya, di sebelah utara, di sebelah timur, di sebelah barat, di sebelah selatan, semua lautan. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Lombok, semua dikelilingi lautan. Ya. Dan tidak ada satupun pulau, melainkan di situ selalu ada gunung. Begitu ya. Pulau-pulau besar selalu dipasak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunung-gunung. Lombok itu pulaunya tidak terlalu besar, tapi di situ ada gunung, dipasak. Ya. Dengan gunung, namanya Gunung Rinjani. Ya, di Pulau Bali juga demikian, dipasak. Ya, Pulau Bali itu ada Gunung Agung namanya. Pulau Jawa juga demikian, sangat banyak sekali kalau Pulau Jawa. Dari ujung Banyuwangi sampai ujung Merak, Banten, gitu ya. Semuanya gunung, ya sangat banyak sekali, dipasak oleh gunung-gunung itu. Sumatera kita mengenal ada Bukit Barisan, gitu ya. Bukit Barisan. Kalau Kalimantan gunung apa? Gunung Meratus, gitu ya. Gunung, ya apalagi di Balikpapan banyak gunung, gitu ya. Tapi intinya ada pasaknya, gitu ya. Gunung-gunung. Kalau Kalimantan itu dari bawah Malaysia, begitu ya. Dari bawah Malaysia itu banyak sekali gunung-gunung yang tinggi,
hutan-hutan belantara yang sangat luar biasa. Walaupun nasallallahu wal afiyah sudah banyak dirusak oleh manusia. Ya, jadi kubangan-kubangan besar. Kenapa? Karena hasil buminya diambil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ajaibnya bumi itu. Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, tanaman, pepohonan yang beraneka ragam jenisnya. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Masya Allah. Alhamdulillah kita di negeri Indonesia ini juga termasuk negeri yang kaya akan hasil hutan, pohon dan juga tanamannya. Masya Allah, Ibu ya. Itu semakin memperindah permukaan bumi ini. Makanya hutan jadi tempat rekreasi, taman jadi tempat rekreasi. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka coba kita punya jatah di situ ya. Bagaimana melestarikan bumi ini dengan rajin menanam, ya, terutama ibu-ibu ya. Sok sing rajin tanam menanam, ya, nanam pohon buah-buahan di rumah, begitu ya. Kalau memungkinkan ibu tuh punya rumah yang luas, ya, lahannya untuk bisa nanam segala sesuatu. Nanti ketika panen bisa jadi sedekah. Kalaupun dimakan sama burung, ya, hitungannya sedekah. Dimakan sama hama, hitungannya sedekah. Bahkan dicuri oleh tetangga, hitungannya sedekah. Ya, Masya Allah. Itu amal jariah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tanam pohon kurma, ya, tanam pohon ini, pohon itu, supaya bermanfaat, ya, bermanfaat. Dan Masya Allah, semakin banyak pohon, semakin segar udara, ya. Semakin tidak ada pohon, semakin gersang lingkungan kita. Ya, apalagi kalau ibu nanam-nanam sesuatu yang menjadi hobi tapi menghasilkan uang. Nah, ini Masya Allah. Hobi ya, nanam-nanam tanaman hias itu. Dulu ya, tanaman yang saat ini viral dan harganya luar biasa. Orang nyebutnya janda bolong gitu ya. Saya pernah ketemu dengan beberapa teman, ini dulu Ustaz, ini dulu tanaman liar. Ya, apa namanya, benalu, ya. Orang buang-buang begitu saja karena dia benalu. Sekarang dikasih pot, kemudian ditanam dengan baik, harganya bisa jutaan rupiah. Masya Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan untuk manusia supaya jadi bahan tafakur dan tazakur. Allah hiasi muka bumi ini dengan beragam jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, tanaman, bunga-bungaan. Semua itu untuk menambah indah, menambah cantik dari bumi ini. Sehingga bumi itu sedap dipandang mata. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Itu semua untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Jadi di ayat ke-8 ini dijelaskan bahwa sengaja ya, pemandangan-pemandangan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu tafakur dan tadzakur. Supaya manusia itu mengambil iktibarnya, mengambil pelajarannya. Apa di antara pelajarannya? Supaya kita ingat kepada Allah sebagai penciptanya. Kalau makhluk ciptaannya sebegini menakjubkan, bagaimana dengan Khaliknya? Yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dengan itu akan sadar dengan kemahakuasaan Allah. Tidak usah melihat alam semesta ini, ibu. Allah sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri-diri kalian tidak melihat tanda-tanda kemahabesaran, kemahakuasaan Allah itu? Ya. Bagaimana kalau bicara tentang langit, tentang bumi, bicara tentang alam semesta ini? Luar biasa. Kemudian, pemandangan-pemandangan seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan juga memberikan pelajaran supaya melahirkan ketaatan, melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala
melahirkan rasa takut sehingga kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan melahirkan semangat untuk kita senantiasa zikrullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Orang beriman itu kan Ibu kalau melihat yang segala sesuatu yang menakjubkan, pasti yang keluar itu adalah asma Allah. Melihat indahnya langit di pagi, di sore, di siang hari, atau bahkan di malam hari, kita pasti akan mengatakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, dan begitu. Asma Allah yang kita ucapkan. Demikian pula ketika melihat hamparan bumi yang begitu indah. Kita sedang ada di puncak gunung misalkan Ibu ya. Ada sebagian orang punya hobi naik ke puncak gunung, luar biasa. Ya. Saya pernah ketemu sama pensiunan Pertamina Ibu. Masya Allah sudah usia hampir 60 tahun. Tapi Allah masih berikan kesehatan dan kekuatan. Cerita besar. Ya, cerita banyak. Jadi gunung-gunung di Jawa Timur hampir semua sudah didaki. Dan Masya Allah beliau memberikan testimoninya. Ustadz, ternyata setelah kita di puncak itu, kita semakin kenal siapa Allah. Gitu ya. Dan kita semakin sadar betapa lemahnya kita, kecilnya kita ini. Dan keindahan alam itu luar biasa. Melihat matahari terbit begitu ya dari atas puncak gunung. Bagaimana hawa yang sangat dingin di atas puncak gunung. Ya bagaimana ya kita berada seolah-olah di atas awan karena awan di bawah kita. Ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya kalau orang beriman dalam kondisi seperti itu, muncul rasa takutnya kepada Allah, kesadarannya yang begitu mendalam tentang hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Akhirnya di situ ada taubat, di situ ada rasa takut, di situ ada zikrullah, di situ ada mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Ali Imran ayat 190, ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki pikiran, bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan. Dikala dia berdiri atau ketika dia sedang duduk, wa ala junubihim, bahkan di saat berbaring. Selalu berzikir kepada Allah. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Juga mereka yang selalu tafakkur pada penciptaan langit dan juga bumi. Sehingga hasil daripada tafakkur dan tadzakurnya, dia kemudian menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua batilan, sia-sia begitu saja tanpa makna. Tidak mungkin itu terjadi. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka jagalah, lindungi, selamatkan kami dari azab api neraka. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka siapa yang meragukan hari kebangkitan, coba lihat ke atas, lihat ke bawah, tafakuri, tadzakuri bagaimana kemahabesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang sangat besar ini dari sebelumnya tidak ada. Maka bagaimana yang lebih kecil dari itu, yang jauh lebih kecil dari itu. Kalau alam semesta yang sangat-sangat besar ini mudah, kecil bagi Allah. Terus bagaimana hanya sekedar membangkitkan manusia dari yang sebelumnya ada. Dibangkitkan oleh Allah. Makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan ajaibnya langit dan bumi tadi. Tentu bagi Allah itu perkara yang lebih-lebih mudah lagi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk banyak-banyak bertafakur, bertadzakur, ya, sehingga
menghasilkan faidah-faidah yang luar biasa bagi lahir dan batin kita, bagi kebaikan dunia dan juga agama kita, untuk kemudian juga menjadi kebaikan bagi kita di kehidupan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pelajaran ini.